wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini senantiasa dibangunkan dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi rasa takut kepada Allah dan senantiasa tunduk kepadanya. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabat dan seluruh kaum muslimin sampai akhir kiamat nanti, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kita akan kaji tentang yaitu alamatul arifin, tanda-tanda orang yang arif. Ada alim, ada arif. Alim ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Kalau arif adalah orang-orang yang makrifat. Makrifat adalah orang yang mengenal, tidak hanya sekedar tahu dengan ilmu, tapi dia makrifat dengan hatinya. Dia memahami betul, menghayati betul, dan mendapatkan hikmah dari perenungannya, sehingga ia lebih tinggi derajat daripada orang-orang yang disebut dengan alim. Dan dikatakan dia adalah fauqul ulama, di atas para ulama. Mereka adalah orang-orang yang arif. Siapa orang-orang arif itu tandanya? Yang pertama, qalbuhu ma'al khauf war raja. Hatinya senantiasa dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita telah bahas, kita masih harus takut kepada Allah, karena sak mongso-mongso dikehendaki orang itu bisa dicabut nyawanya oleh Allah. Kemarin saya sholat maghrib, ada WA ting ting ting, baru maghrib tak buka. Ya, pas sholat maghrib kan HP ini tak gowo. HP yang terus semuanya ting ting ting, baru maghrib tak buka. Ternyata teman saya pit-pitan wafat, namanya Pak Haji Suparlan, dalam Banyuanyar. Nah, biasanya saya kalau Mbah Dola, Pak Parlan, Pak Wiri itu nak pit-pitan bareng. Ya, kalau memang saya beberapa kali kalau tidak ketemu sama Pak Parlan, ternyata dirawat di rumah sakit, dan kemarin jam 3:30 itu situ. Nah, dimakamkan tadi malam jam 8. Nah, inilah kehidupan. Pasti diakhiri dengan kematian. Nah, kita selalu takut kepada Allah. Jangan sampai kita pasti ambil nyawanya dalam keadaan berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ya, selalu kita ini benar-benar menyadari itu. Hidup adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dalam hidup ini adalah supaya memperbanyak-banyak dan memperbagus-bagus amalan soleh, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang makrifat maka tidak menoleh kepada keburukan, meskipun keburukan itu nampak indah dan menyenangkan. Jadi buruk itu kadang-kadang nampak indah dan menyenangkan. Buruk itu kadang-kadang marahi penasaran.
Jadi beruntung marahi penasaran. Tapi kebaikan tidak bikin penasaran. Saya itu ngundang wong kuliah subuh itu tak undang berkali-kali, orang-orang tak undang ini ya sing mangkat ya enggak kuwi wae. Tapi begitu lewat dangdutan wong nang kono. Jadi ternyata lebih menarik dangdutan ketimbang pengajian. Nah, padahal kita sebagai seorang muslim itu wajib namanya thalabul ilmi. Supaya kita mengetahui kewajiban kita. Kalau kita nih wajib sholat, berarti kita harus memahami tentang sholat. Kalau satu syaratnya harus berwudu, kita harus paham tentang wudu. Tidak mungkin seorang itu mengerjakan kewajiban tanpa terpenuhi syaratnya. Sehingga ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Perkara yang tidak dapat dipenuhi kewajiban itu tanpa sesuatu yang ditetapkan oleh Allah yang lainnya, maka yang lain menjadi wajib. Kalau wudu syaratnya harus ada air, dan air itu harus suci, harus paham juga mana air yang suci dan mana air yang tidak suci. Kalau untuk wudu harus air yang thahirun, mutahhirun disebut namanya air mutlak, air yang suci bagi dirinya dan mensucikan bagi yang lainnya. Contoh begitu. Kita harus benar-benar melenggarke waktu kelenggono untuk bertolabul ilmi dengan rasa sadar bahwa memang kita diwajibkan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diminta pertanggungjawaban jika tidak mengerjakan. Tapi kalau kita mengerjakan, kita akan diberi anugerah berupa pahala, derajat dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah ar-raja. Hatinya dipenuhi segala harapan-harapan yang baik. Ada seorang ibu SMS saya, Pak, ini bolak-balik beritanya ke Arab Saudi mau boda badai besok piye. Selasah mikir, saya sampaikan kan, orang itu menghadapi masa depan harus senantiasa husnudon, berpikir positif dan berjiwa besar. Wong niku nek pengen uripe tenang, jangan bayangke sing ora-ora wis. Tenang. Ya. Bayangno sing positif. Bayangkan sesuatu yang indah dan nikmat. Karena bayangan jenengan itu adalah merupakan bagian daripada harapan panjenengan. Nek jenengan ngarep sesuk itu entuk nikmat dan sehat, ya tetap sehat. Nek mangan rambak khawatir kolesterol. Orang mau kolesterol iso mati malah sama itu. Selak barang itu. Ngomong itu nek menikmati sesuatu tenang aja udah. Nyatane wong mangan rambak sebenarnya sing mati ya urung enek. Ya. Yang ada tatapan dokter mati gara-gara kakean mangan rambak orang ngono. Yang orang itu harus selalu berpikir positif. Hatinya selalu bertawakal kepada Allah, pikirannya positif, jiwanya besar. Jiwa itu rasa. Jadi wong itu aja sok rumangsa iso, neng bisa rumangsa. Alias apa? Memiliki jiwa yang besar. Ke depan itu kita pertama yang jelas dengan harus optimis. Tidak boleh kita ini pesimis, berharap yang buruk. Kedua, kita harus yakin bahwa Allah bersama dengan kita. Aina matakunu ya'ti bikumul jami'an. Di mana kita berada, Allah bersama dengan kita. Dan kita dijaga oleh 4 malaikat. Dan malaikat penjaga itu belum akan meninggalkan kita kalau belum takdirnya tiba. Nah, takdirnya tiba, karena setiap orang diikuti dengan takdirnya. Nah, urung takdirnya jenengan itu mati, mbok rambak entek 1 kilo ora bakal mati. Betul, oke? Ana sing wedi mangan rambak, ana sing wedi ngombe gula, ana sing wedi mangan greh, ndak darahnya tinggi. Urung ngombe darah wis tinggi. Gitu. Hanya ketika orang itu tenang, santai,
Ketika orang tuh sudah gelisah dulu, kacau kabeh. Makanya kita harus selalu berharap kepada Allah yang baik, namanya roja. Kita sholat yakin diterima oleh Allah. Kita puasa yakin diterima oleh Allah. Kita belajar yakin mudeng. Kita ini beramal yakin dimudahkan. Kita akan berangkat ke Mekah yakin diberi pertolongan oleh napa? Kula jenengan niku nek teng Mekah namung pun wafdullah. Tamune Gusti Allah dalam garansi jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa orang yang makrifat. Karena kita Arab turuka kan dongo, Allahumma ya Allah aslamtu nafsi ilaika. Aku serahkan jiwaku kepadamu. Awajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepada panjenengan. Walja'tu zahri ilaika, dan aku sandarkan punggung kepadamu. Raghbatan wa rahbatan illa ilaika, dengan penuh harapan dan rasa takut. Andane kula berharap, harap-harap cemas. Dipun apa? Niku jenenge wong roja. La malja wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat berlari dari pada panjenengan. Jenengan niku melayu saka nasib, ketemune nasib. Halo. Jenengan wedi sapua tempat, pindah ke tempat, ketemu apa yang namanya nasib tadi itu. Contohnya kene wedi mati. Ning Allah bakal ya mati. Dalam artian kita ini tidak ada tempat bersandar kecuali Allah dan tidak ada berlari kecuali Allah. Jenengan melayu kok kene itu jangan menghindari Allah. Ketemu sama juga Allah. Kenapa? Sandaran cuma satu, Allah. Anak wong dia khawatir tentang sesuatu, akhirnya morong ini dukun Samsudin. Kemudian dia meyakini gini turunin ini kan bayar semene, akhirnya dibayar. Ternyata tidak hilang kekhawatirannya, malah khawatir rasanya utang ke duitnya utang, membingungke. Makanya ayat Allah berupa Quran dan Sunnah itulah yang kita pedomani. Tidak usah kita datang kepada dukun. Fa'ita sa'alta fas'alillah. Kalau kita berdoa minta kepada Allah. Fa'ita sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta tolong kepada Allah. Enak. Kita ini nggak usah khawatir tentang kehidupan masa depan. Kenapa? Wong kita tuh makhluk Gusti Allah, udah dijanjikan oleh Allah kehidupan itu akan dipenuhi dengan kenikmatan. Ya, orang yang gelisah, tidak punya harapan yang baik kepada Allah. Orang-orang yang arifin, enaknya mong tenang, pasrah, mantep pun kulo serahkan diriku kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Nih, artinya mudah nggak ini? Bagaimana al? Lali baru ngerti. Bismillahi, dengan nyebut asma Allah. Tawakkaltu, aku berserah diri Allah kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan kekuatan, illa billahi aliyil azim, kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini jenenge roja. Nah, walisanuhum alhamdi, yang ketiga, lesannya senantiasa memuji Allah. Kalau ketemu uang itu untuk nikmat malah, untuk nikmat orang malah alhamdulillah malah dia nih, ya no. Wah, mau diar untuk sidik iki. Dengan lesan yang tidak arif itu. Lesane wong makrifat itu entuk nikmat piro-piro jumlahnya selalu mengucap alhamdulillah. Ya bejo wong duwe patang perkara. Siji,
lesan selalu bersyukur, mengucapkan kalimat lesan selalu berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, sering ucap itu. Hatinya selalu bersyukur. Nah, ini hatine syukur, lesane berzikir. Ya aman itu. Wong nang ngendi wae selalu mendahulukan syukur itu mesti diberi nikmat oleh Allah. Nala in sakartum la azidan nakum. Wala in kafartum in azabi lasadid. Ingat kita itu dalam garansi dalam kekuasaan Allah. Manuk lho, manuk pleci wae tenang nang jero kandang selalu mesti dikai pangan. Kejaba sing duwe umurai lali. Sing dimurale rati pangani ini Pak Kandar ya mati. Ini Pak Sahid cul. Ucul apa diuculi wong ora mudeng. Tapi yang jelas manuk empret meneng jero kandang ini meneng ae santai-santai. Kenapa? Dia pasti dikasih makan, yakin. Ini loh, barang cilik semono wae dhek yakin dikai pangan. Ngene lho, ade ndingon-ningon. Sapi karo pitik sing luwih digatekne sapi napa pitik? Sapi ini soalnya gede dan awakmu wetenge gede-gede kabeh dadi digatekne karo Gusti Allah gitu. Halo. Nah, awake dhewe lesane banter, pitik kan iki-iki ngono lho. Alias kita lebih berharga dibanding dengan mereka. Pasti kita akan lebih diperhatikan oleh Allah. Halo. Yakin ora? Oh kadang-kadang ra ndedit ditokne wae, lha ra nyambut gawe kok piye. Usaha kabeh iki ana dalane. Usaha. Timbang meteng-meteng wae usung-usung semen ana entuk duit. Kabeh yo jer basuki mawa panas. Ayo mawa anyep es apa. Kalau makanya kita harus selalu optimis, berusaha, bersyukur, ya kan? Jadi kalau orang selalu ikut aturannya Allah itu jadi mudah. Kemudian wasana, nah, hamdan itu memuji, sana itu menyanjung. Alhamdulillah itu namanya memuji. Masya Allah namanya sana. Masya Allah wapi. Masya Allah bagusnya. Anak sing elek subhanallah belingi yang ngono kuwi. Subhanallah wong ngantukan wae. Nah, jadi nek masalah itu untuk menyanjung akan kebaikan. Kalau subhanallah itu menyanjung akan satu ingkaran keburukan. Nah, kalau kita lewat tempat orang berbuat syirik, kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nek wong maksiat, subhanallah. Nek wong sing membuat kita takjub akan kebaikannya, masya Allah. Ada diwale, anak bocah sulut neng kalen, masya Allah, anak sapa iki? Nah, cah mudu gede iki ya kalian uyuh ngene iki. Adus aku menah. Abad tuh. Oh mono. Rabat ponakane panut wis jan. Uyuh tok ngene nggih kelungkung aja. Jan ra tau roh banyu. Itu ucapannya ora masyaallah ora subhanallah. Bocah kok aduh saro uyuh to lele. Malah takon, "Mana Pak De uyuhnya?" Ngono mlaku. Yes. Bocah. Lanang ora wedok, sing wedok cah lemu-lemu bunter-bunter cedhake ngene. Kuwi ya senengane kecah kan digandani nduk iki uyuh tok, uyuh abian, uyuh tanen-tanenan kene kabeh. Nah, malah tok nggih kungkung. Enggak apa-apa Pak De, asin-asin rasane asin. Sekarang mengkono. Tungai Pak Lano yo ora ngalih. Malah
ngongkon Pak Larno dikongkon ora cilik-cilik niku. Pakde juga niku Pakde. Itulah namanya anak sekarang ya. Yes, kalau itu sampeyan dikandani Melayu saiki dikandani sing ngandani ilang malah ngongkon. Nah, inilah. Jadi memuji, menyanjung. Kemudian wa ainahu ma'al haya. Matanya selalu merasa malu memandang yang tidak baik. Kalau ada kebaikan dipandang, keburukan segera berpaling. Nah, wong itu ayo lewat melotot. Nah, itu bukan ma'rifat ini. Nah, anak bojomu sing nyawang lak pentelengono ora apa-apa. Nah, sawangan itu bojomu sawangan ora apa-apa. Bojone wong berpaling segera mandang yang lain. Ini jadi matanya selalu menunduk dari keburukan, melihat yang baik, melihat ayat-ayat Allah, melihat daripada ayat-ayat Al-Quran, sunnah dimaca. Ya dadang nggih maca malah ra ketok. Ya. Antuk gitu. Kemudian berikutnya wal buka, matanya banyak menangis. Matanya oke, nangis. Nah, jadi matanya oke, cengengesan. Nah, itu. Jadi itu ora tahu nangis. Kemudian wa iradatuhu ma'at tarki waridha, yakni tarki dunya wa talabi ridha maula. Nah, dan selalu punya keinginan dan punya namanya kemauan yang keras. Untuk apa? Meninggalkan semua yang menyebabkan Allah tidak ridha. Jadi selalu punya kemauan yang keras. Piye carane awake dhewe iku ben nedoh saka perkara yang Allah tidak ridha. Jangan malah kita bangga dengan perkara yang Allah tidak ridha. Nah, apa di antara yang enggak Allah ridha itu? Ya kesenangan-kesenangan dunia, wazinata dan kemewahannya, kemegahannya. Kalau enggak ridho, yang boleh monggo, boleh pun tidak boleh melupakan kepada kewajiban. Terus ada malah yang boleh-boleh diutamake, kewajibannya malah dikereke. Nih, jadi punya iradah, kemauan yang kuat untuk meninggalkan maksiat dan punya kemauan yang kuat untuk mengerjakan taat. Ya Allah, aku pirang-pirang dina iki kok ya tahajudku kok ya meleto. Mulai mungkin dalu kula ajeng nyaur utang tahajud mulai jam 12:30 tekan subuh. Ini malah tangine paratan subuh. Ya sing ra apa-apa. Niat kok niat. Yang jelas punya tekad, punya niat untuk menjadi lebih baik. Di ojo karo umum itu. Nah cuma dinyanyi gitu. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji. Janji cuma janji toh. Nah, tapi namanya janji itu harus tepat. Bagi janji ini kepada Allah. Ya Allah, walaupun dosa kathah selama ini kula mboten nate maca Quran, mulai mengki telu kula badhe ngatamke ping 3. Kalau ikhlas ping 9. Nah, ya bacalah. Orang berniat itu jangan nggak konsisten. Orang kalau punya niat ya harus diusahakan dipenuhi. Orang yang makrifat itu kalau iya punya niat dia selalu dijaga. Makanya ada hasil lah. Wong nek ndek niat sing apik iki gek ndang dilakoni. Niat orang ndang dilakoni. Wah, aku niat nggo sing do masang-masang tembok tak kekane es. Es batu tok. Ndang dilakoni. Ya. Es apa?
Hanya itulah, kayak cuma kenal ojo kayak kok darah nyambut gawe kayak cuma terus saya. Dalam artian apa? Ya kalau kita punya niat yang baik, ojo ditunda-tunda. Sebab kalau engkau kemudian menunda-nunda, setan mengganggu kamu. Pasti doe. Ya sudah arep jagong barang kok. Kadang orang punya niat yang baik, nek radang dilakoni, setan wis nlebokke rencana-rencana yang baru. Engko kayak ngene kok dia mau ora sidong. Akhirnya menghijahnya peniat. Kan untuk pahala siji. Memang untuk pahala siji, tapi kan enggak dapat tambah-tambah. Wong niat sing apik niku wis duwe pahala siji. Neng oleh ora dilakon-lakoni ya entuk emang pahala nih niat. Oh jangan kita kalau sudah punya niat yang baik ditunda. Mengko. Ada kisah gitu kan. Ada kisah. Ada orang itu punya hanya sepotong roti. Padahal dia ini ya luwe. Kemudian dia berjalan, dia melihat ada anak meneng ngambil jalan juga kelaparan. Kina pakai separuh warak koporan. Ketoke wong wis tele. Maka diberikanlah roti tadi kepada anak yang tele. Meskipun bare dek ya tele ngluwe. Nah, tapi tiba-tiba ketika dia mandek ada mobil sorong itu. Nah, itu tiba-tiba mengguang. Meh nasak dek. Nah, sing ditapa tutu dek, malah nek sedan komburan apa jedar. Dek di tengah-tengah itu selamat. Untung dek ora mati. Mungkinlah ada angkatan seperti ini. Guru-guru sedekah roti mau iso manjangke umur. Islamnya nyelamet ke. Ya sedekah itu dikatakan tolak luru. Keburukan maksudnya itu. Tolak bala. Bala itu sedidoke dengan bersedekah, berinfak, berbuat baik. Nah, dirandang ceket-ceket, iso-iso balake lu cepet kok timbang amale dhewe. Gitu loh. Nah, sehingga dikatakan wa talabi maula. Lebih banyak dia menyibukkan diri dengan apa yang menyebabkan ridho daripada walinya. Siapa? Kekasihnya adalah Allah. Nah, makanya orang makrifat itu lebih banyak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang membuat Allah itu ridho. Jangan sibuk dengan perkara Allah itu tidak ridho. Nah, inilah kehidupan yang salah akan menenangkan jiwa. Ada uripe itu aduh saka sing ngene-ngene iki uripe ora tenang, ora tentram, bingung. Nah, maka kalau kita ngaji seperti ini kan jadi tenang, manis meneng kabeh berarti ngejak mulai. Demikian subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.